Halo semuanya, kembali lagi di channel Lorong Sejarah. Pada video kali ini, kita akan membahas dan menunjukkan bagaimana perkembangan dan jenis masker dari abad ke abad, dan sebenarnya apakah fungsi masker tetap sama seperti masker pada 100 tahun lalu. Pada tahun 1930, sama seperti sekarang, tidak semua orang percaya akan manfaat menutupi mulut dan hidung. Penggunaan masker di depan publik, pernah hanya diidentikan sebagai perampok bank, bintang pop eksentrik, maupun warga Jepang yang sadar akan kesehatan dan teliti. Namun, sekarang menggunakan masker menjadi cukup umum untuk dijuluki normal baru. Mungkin itu normal, tetapi sebenarnya bukan hal yang baru. Dari wabah, Black Death, hingga kabut asap yang mencekik, polusi lalu lintas hingga ancaman serangan gas, masker telah dikenakan oleh warga London selama 500 tahun terakhir. Meskipun paling awal digunakan untuk menyamar, mengenakan masker pelindung sudah ada setidaknya sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Gambar orang-orang yang menutup mulutnya dengan kain ditemukan di pintu makam Persia. Menurut Marco Polo, para pelayan di China abad ke-13 menutupi wajah mereka dengan syal tenun. Kabarnya, kaisar tidak ingin napas mereka mempengaruhi bau dan rasa makanannya. Lalu, apa yang menyebabkan desain dan bentuk masker berubah dari masa ke masa? Inilah alasan perubahan masker dari abad ke abad. Kabut asap. Foto ini tampak seperti kapal yang tenggelam di laut, tetapi ini sebenarnya adalah cerobong asap pabrik yang menyembul melalui kabut asap di East End pada tahun 1952. Revolusi industri pada abad ke-18 memicu terjadinya kabut asap London yang terkenal, yang terus bertambah ketika pabrik demi pabrik terus mengeluarkan asap dan rumah-rumah membiarkan api batu bara mereka tetap menyala. Saat musim dingin, banyak yang melihat selimut tebal kabut asap kuning keabu-abuan menyelimuti ibu kota Inggris itu. Episode terburuk terjadi pada 5–9 Desember tahun 1952, ketika setidaknya 4.000 orang meninggal setelah kejadian tersebut, dan diperkirakan lebih dari 8.000 orang meninggal dalam beberapa minggu dan bulan berikutnya. Apa yang dimaksud kabut asap? Seperti namanya, kabut asap kombinasi antara asap dan kabut dan terjadi ketika cuaca dingin memerangkap udara yang tersendat di bawah lapisan udara hangat. Suhu dingin juga menyebabkan orang membakar lebih banyak batu bara, menciptakan asap. Ketika tidak ada cukup angin untuk meniup asap itu, asap bercampur dengan partikel-partikel sisa jelaga yang memberi warna kuning kehitaman seperti sup kacang. Kabut asap dapat memperburuk masalah pernapasan dan kardiovaskular serta menyebabkan iritasi mata. Sekitar 1.000 orang meninggal karena kabut asap pada bulan Desember tahun 1957. Peristiwa kabut asap lainnya pada tahun 1962 mengakibatkan 750 orang meninggal. Asapnya sangat tebal sehingga kereta tidak bisa berjalan, dan bahkan ada laporan yang menyebut ternak mati tersedak saat mereka berdiri di ladang. Pada tahun 1930-an, masker anti-kabut menjadi sesuatu yang wajib bagi orang-orang seperti halnya topi bagi pria dan perempuan masa itu. Wabah. Cara para dokter berpakaian dalam menangani wabah sebelum masker gaya burung diperkenalkan. Kejadian itu dikenal dengan Black Death, wabah yang pertama kali melanda Eropa pada abad ke-14 dan menewaskan sedikitnya 25 juta orang antara tahun 1347 dan 1351 sekaligus menandakan munculnya masker medis. Para ahli teori percaya bahwa penyakit ini menyebar melalui udara beracun atau racun, menciptakan ketidakseimbangan dalam cairan tubuh seseorang. Mereka tidak ingin kena udara beracun ini dengan menutupi wajah atau memegang benda yang berbau harum. Para dokter mengenakan masker seperti burung. Bagian masker yang seperti paru diisi dengan ramuan aromatik untuk menangkal udara beracun. Poster anak laki-laki yang mengenakan masker burung perpaduan seram antara bayangan kematian dan burung gagak tidak muncul sampai pergolakan terakhir wabah pada pertengahan abad ke-17. Parfum dan rempah-rempah masih digunakan dan bagian paruh dari masker menjadi tempat untuk mengisi jamu dan bahan aromatik untuk melawan apa yang disebut udara beracun. Jubah kulit tebal, penutup mata yang menggunakan kaca tebal, sarung tangan dan topi adalah bagian dari pakaian pelindung yang dikenakan para dokter yang merawat pasien selama wabah besar atau dikenal dengan Great Plague tahun 1665. Gas beracun. Ancaman Perang Dunia Kedua,
20 tahun setelah Great War yang menjadi saksi penggunaan klorin dan gas beracun, membuat pemerintah memerintahkan pemakaian masker gas tak hanya bagi kalangan militer tapi juga bagi masyarakat biasa. Para penari dan pemusik memakai masker gas dalam suatu pertunjukan. Pada tahun 1938, sebanyak 35 juta masker General Civilian Respirators didistribusikan dan menjadi pemandangan yang akrab di sebagian besar bidang kehidupan, termasuk bagi gadis-gadis penari di klub kabaret murai di Jalan Big, Soho, dan pengendara sepeda polisi yang memakainya sebagai bagian dari alat pelindung diri mereka. Bahkan hewan-hewan memiliki masker mereka sendiri. Unta di Chessington Zoo diukur untuk pemesanan perlengkapan, sementara kuda diberi lebih banyak jenis masker, satu ukuran untuk semua. Flu Spanyol. Wabah influenza pada akhir Perang Dunia Pertama menjadi pandemi global yang menghancurkan. Dijuluki flu Spanyol karena kasus pertama yang dilaporkan dari Spanyol, sekitar 50 juta orang meninggal. Diperkirakan penyebaran virus itu meningkat saat tentara yang kembali dari medan mereka di Prancis Utara. Pasukan yang berdesak-desakan di dalam gerbong dan truk memudahkan infeksi yang sangat menular melompat dari satu orang ke orang lain. Kemudian menyebar dari stasiun kereta api ke pusat kota, lalu ke pinggiran kota dan keluar ke pedesaan. London General Omnibus Co. mencoba mencegah penyebaran penyakit itu dengan menyemprotkan larutan anti-flu di atas kereta dan bus dan meminta karyawannya memakai masker. The Nursing Times pada tahun 1918 memasukkan saran untuk mencegah wabah, dengan deskripsi tentang bagaimana para suster di St. Marylebone Infirmary di North Kensington mendirikan partisi yang didisinfeksi di antara setiap tempat tidur serta setiap perawat, dokter, dan para petugas kebersihan yang memasuki blok epidemi harus memakai masker. Masyarakat didesak untuk memakai masker dan menyelamatkan hidup Anda. Banyak yang membuat masker sendiri dari kain kasa, atau menambahkan tetesan disinfektan ke alat di bawah hidung. Warga London mengenakan masker menutupi mulut mereka karena para dokter menyatakan penularan dapat terjadi ketika orang berbicara dan batuk melalui mulut. Semprotan anti-flu dan masker buatan sendiri digunakan di jalan-jalan di kota London. Itulah sejarah dan alasan mengapa bentuk dan desain masker dari masa ke masa terus berubah dan berbeda, walau memiliki fungsi dan manfaat yang sama. Semoga virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia pada 2 tahun kebelakang tidak terjadi lagi, dan virus-virus baru dan polusi tidak memperparah udara di sekitar kita agar kita dapat lebih nyaman menikmati udara segar tanpa harus menggunakan masker di mulut. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.